Selamat siang. Renungan kita siang hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 18 dengan tema melepaskan hak pribadi demi Injil. Di dalam Korintus ini Paulus menyebutkan di pasal yang sebelumnya bahwa asalkan dapat membuat saudara-saudari yang lemah, hati nuraninya tersandung, maka dia tidak akan melakukannya. Pengendalian dirinya di mana dia tidak menggunakan haknya untuk kebebasan atau dikendalikan oleh orang lain. Tetapi semuanya karena prinsip kasih. Selanjutnya di dalam pasal yang 9 ini, Paulus mengalihkan fokus yang dari semula mengenai daging, persembahan berhala kepada dirinya sendiri demi kepentingan orang lain. Agar tidak menyebabkan orang lain itu terjatuh, maka ia melepaskan haknya untuk menikmati kebebasannya. Dengan demikian memberi penjelasan mengenai kebebasan dalam iman seorang Kristen. Serta harga yang harus dibayar adalah jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Kita tahu bahwa beberapa orang di Korintus mempertanyakan otoritas tentang Paulus. Mereka beranggapan bahwa dia bukan salah satu dari ke-12 rasul. Jadi dia bukanlah rasul yang sejati. Paulus menyatakan bahwa dia tidak dibatasi oleh otoritas dari manusia. Dia adalah rasul sejati Tuhan Yesus. Dia memberi bukti dengan 2 fakta. Pertama, dia telah melihat Tuhan Yesus yang telah bangkit. Ini terjadi dalam perjalanannya ke Damsyik. Dia menggunakan orang-orang percaya di Korintus sebagai bukti bahwa dia adalah seorang rasul. Kemudian dia bertanya, "Bukankah kamu semua adalah hasil pekerjaanku di dalam Tuhan?" Jika mereka meragukan status rasulnya, maka mereka harus memeriksa diri mereka sendiri. Apakah mereka sudah diselamatkan? Tentu saja mereka akan mengakui bahwa mereka telah diselamatkan. Lalu siapa yang membawa mereka kepada Kristus? Jawabannya adalah Rasul Paulus. Oleh karena itu, sudah cukup untuk membuktikan bahwa Paulus memang Rasul Tuhan. Kedua, Paulus membahas tentang otoritasnya sebagai Rasul yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk menerima bantuan keuangan, boleh menikah, dan mengandalkan Injil untuk menafkahi hidupnya. Namun dia belum menggunakan hak ini. Dia bekerja dengan tangannya sendiri dengan membuat tenda sehingga belum ada yang mengeluarkan uang untuk menerima Injil. Para pengkritiknya menggunakan hal ini sebagai dalih, yaitu untuk mengatakan bahwa Rasul Paulus ini tidak menerima semuanya itu karena dia tahu dirinya bukan rasul sejati. Bukan rasul sejati maksudnya. Dia kemudian membalas dengan sebuah pertanyaan. Apakah kami tidak berhak untuk makan dan minum oleh Injil? Dengan kata lain, apakah kami tidak berhak mendapatkan nafkah tanpa usaha kami sendiri? Apakah kami tidak berhak menerima uang yang disediakan oleh gereja? Paulus dengan bijak memisahkan antara sebuah tanggung jawab dan sebuah pilihan dalam pelayanannya mengabarkan Injil. Bijak memisahkan antara sebuah tanggung jawab dan sebuah pilihan. Dia dengan sukacita menerima panggilan yang agung ini. Tetapi dia juga merasa bangga dengan jemaat di Korintus yang dapat menerima Injil itu tanpa perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Ada beberapa hal yang dapat jadi refleksi untuk kita semua. Barang siapa tertangkap oleh Tuhan, hal apa saja yang tidak boleh dilakukan selain memberitakan Injil? Seseorang yang telah memilih jalan pelayanan seperti Paulus, pertama-tama harus belajar untuk sukarela dan sukacita. Melakukan karena percaya bahwa dirinya telah dipanggil sejak awal untuk melakukan pelayanan ini. Dan dia akan menerima upah di surga. Amin.